Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, NIM 1904110062. Saya dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tinjauan terhadap keabsahan putusan arbitrase online dalam menyelesaikan sengketa transaksi e-komersi. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase, yaitu kata arbitrase berasal dari bahasa Latin yaitu arbitrare. Arbitrase disebut juga dengan istilah lain yang mempunyai arti sama, misalnya perwasitan atau arbitrage dalam bahasa Belanda, arbitration dalam bahasa Inggris, arbitrage atau Sicherheitsspurs dalam bahasa Jerman, arbitrage dalam bahasa Prancis. Semuanya memiliki arti yang sama, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu untuk sesuai dengan kebijaksanaan. Terdapat dua jenis penyelesaian sengketa menurut hukum Indonesia. Yang pertama adalah menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, dan yang kedua adalah menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Kedua bentuk penyelesaian sengketa tersebut merupakan solusi hukum karena didasarkan pada hukum. Persamaan antara penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah keduanya bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa secara hukum. Artinya, ketika terjadi perselisihan atau sengketa, hanya dapat diselesaikan melalui jalur hukum yang digunakan, bukan dengan cara penyelesaian melalui kekerasan atau sebaliknya yang justru melanggar hukum yang ada. Lalu yang kedua, konsep e-komersi. E-komersi adalah sebuah konsep baru yang dapat digambarkan sebagai proses pembelian atau penjualan barang atau jasa di World Wide Web Internet, atau proses pembelian, penjualan atau pertukaran produk atau jasa dan informasi yang diperoleh melalui jaringan informasi termasuk internet. E-komersi dari perspektif hukum dilihat dari konteks keabsahan kontrak elektronik, maka e-komersi terlahir sesuai dengan akad jual beli yang terjadi secara elektronik antara penjual dan pembeli yang dilakukan secara online. Jenis komersi ini pada dasarnya mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki beberapa elemen. Yang pertama, informasi elektronik. Kedua, dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optik, dan lain-lain. Ketiga, dapat dilihat, ditampilkan, atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik. Keempat, tidak terbatas pada kata, suara, gambar, peta, desain, foto, dan sebagainya. Huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi. Kemudian kelima, bermakna atau dapat dipahami oleh seseorang yang dapat memahami dengan baik. Selanjutnya, keabsahan putusan arbitrase online menurut hukum Indonesia. Dari Konvensi New York dan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, suatu amanat atau perjanjian arbitrase online di Indonesia dianggap sah apabila dapat memenuhi syarat subjektif dan objektif pasal 1320 KUHP Perdata yang berlaku di Indonesia. Ada dua syarat, salah satunya yaitu syarat subjektif karena kedua kondisi itu mempengaruhi individu yang dengannya kontrak atau perjanjian dibuat. Dan yang kedua adalah kondisi yang disebut kondisi objektif karena keduanya terkait dengan kontrak atau perjanjian itu sendiri atau objek dari tindakan yang dilakukan itu. Jika elemen pertama dan kedua tidak memenuhi, maka perjanjian batal atau tidak valid. Tetapi jika elemen ketiga dan keempat tidak terlaksana, maka hal itu menyebabkan perjanjian tersebut batal secara hukum. Lalu keabsahan suatu perjanjian dijelaskan pada pasal 1320 KUHP Perdata. Hal-hal konstruksi khusus dari perjanjian arbitrase sebagai suatu bentuk perjanjian yang dibentuk secara khusus juga.
Dengan demikian, semua bentuk informasi elektronik dan bentuk data dalam data elektronik dapat dibilang mempunyai suatu akibat hukum, keabsahan hukum, atau kekuatan hukum. Lalu, penerapan arbitrase online dalam penyelesaian sengketa transaksi e-komersi. Model penyelesaian sengketa saat ini juga berkembang karena kemajuan teknologi. Salah satunya adalah arbitrase. Lalu hadir arbitrase online sebagai salah satu bentuk pengembangan yang menanggapi hadirnya perubahan-perubahan yang disebabkan karena hadirnya disrupsi teknologi tersebut. Setiap terjadi perselisihan yang muncul karena aktivitas perdagangan e-komersi, maka semakin besar peluang terjadinya sengketa. Dan suatu sengketa yang akan datang diakibatkan oleh suatu proses dalam bentuk kontrak elektronik. Secara umum, sengketa komersial dapat diselesaikan melalui proses langsung atau proses non-yudisial. Tetapi sekarang ada mekanisme inovatif untuk menyelesaikan sengketa yang dihasilkan dari permintaan aktivitas jual beli yang ada di dunia maya atau e-komersi, juga dikenal sebagai penyelesaian yang dilakukan dengan melalui online. Terdapat proses penyelesaian sengketa yang baru, yaitu negosiasi penawaran otomatis atau penawaran buta. Ini adalah contohnya mekanisme yang hanya tersedia secara online. Gambar lainnya adalah arbitrase tidak mengikat. Meskipun tidak semuanya ada di offline, akan tetapi ini cenderung memberikan gambaran umum tentang semua potensi online dan berfungsi sebagai salah satu mekanisme ODR yang paling menonjol untuk jenis perselisihan tertentu. Lalu, perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-komersi. Perlindungan konsumen merupakan salah satu cara agar ada jaminan suatu kepastian hukum untuk dapat memberikan perlindungan pembeli agar dapat terwujud tujuan perlindungan konsumen nasional. Dalam suatu pasal 45 UU PK mengatur penyelesaian sengketa yang dapat membela hak pembeli, yang menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan tergantung para pihak. Pertanggungjawaban mereka pihak pembisnis untuk bisa memberikan ganti rugi yang seperti terdapat dalam pasal 1243 KUHP adalah kewajiban-kewajiban para pihak usaha yang telah ditegaskan lebih lanjut pada pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan pada pasal 7 tentang beberapa kewajiban, mereka para pengusaha saat melaksanakan suatu perjanjian jual beli online atau e-komersi, maka pedagang sebagai para pelaku usaha diwajibkan agar A. Berdasarkan pasal 7 butir B, mereka para pembisnis diwajibkan menuliskan suatu informasi yang jelas, sesuai fakta dan sejujur-jujurnya tentang keadaan dan penjaminan barang atau jasa, juga memberikan suatu penjelasan dalam penggunaan, pemeliharaan, ataupun perbaikan. Lalu yang B, berdasarkan pasal 7 butir F, mereka para pelaku usaha diharuskan memberi ganti rugi, pemberesan atau mengganti apabila terdapat barang atau jasa yang mereka terima tidak sesuai dengan perjanjian yang sebelumnya sudah dilakukan. Dalam pelaksanaan perjanjian jual beli e-komersi, e-merchant berkewajiban memberikan ganti rugi atas barang-barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya, sama dengan penjualan dibeli akan dikirim jika terjadi kerusakan atau disabilitas ataupun kecacatan. Kompensasi biasanya diberikan waktu dalam jangka kurang lebih 7 hari setelah barang tersebut sudah diterima. Lalu pada pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menyebutkan saat mereka para pelaku bisnis yang telah melanggar aturan perundang-undangan dalam bisnis e-komersi akan mendapatkan sanksi administrasi, pidana, dan ganti rugi, sehingga hal ini diharapkan akan dapat mengurangi
atau mencegah kasus penipuan seperti itu terjadi lagi. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.